Semuanya, welcome back to my channel, and this is Sarah. Dan hari ini aku akan mereview tentang yang namanya kehidupan di dokumentari Netflix yang berjudul Jeffrey Epstein Filthy Rich. Dan kenapa dia ini cukup terkenal, bahkan kasusnya itu sangat besar sekali. Pelecehan seksual itu bukannya kasus kecil ya kak, kayak orang-orang yang di pinggir jalan, yang gembel, yang diperkosa seperti itu. No, dia ini adalah orang yang kaya raya berkat prostitusi, orang yang kaya raya berkat networking, orang yang kaya raya berkat yang namanya kemampuan finansialnya dia. Bahkan dia juga yang namanya punya partner seorang perempuan yang dia klaim seorang pacarnya. Ternyata dua orang pasangan konglomerat ini suka banget yang namanya threesome sama perempuan-perempuan, gadis-gadis muda tapi miskin, tapi mereka good looking. Kenapa mereka punya habit seperti itu? Jadi simak cerita aku ya teman-teman ya. Kalau kita background, si Jeffrey Epstein ini adalah seorang narsistik beneran. Kalau dia nggak narsistik, dia pasti nggak akan yang namanya punya nama sebesar itu teman-teman ya. Jadi orang ini ceritanya adalah memulai karir dia sebagai guru matematika di sebuah sekolah yang bagus, tapi dia kemudian keluar dan dapat opportunity untuk yang namanya bekerja di sebuah bank. Dia di bank karirnya moncer, ketemu banyak orang kaya minta tolong sama dia, kelola keuangan aku. Dia juga kemudian ketemu sama beberapa edit-edit orang-orang yang di luar sana, dari golongan selebriti Hollywood sampai orang-orang politik, bahkan Prince Andrew itu kenal baik sama dia. Jadi Jeffrey Epstein itu adalah orang yang bisa menghandle keuangan orang agar supaya kamu kaya dalam waktu 10 tahun, 5 tahun ke depan. Itu seperti apa? Itu si Jeffrey Epstein ya teman-teman ya. Dan dia ini punya partner yang namanya Ghislaine Maxwell. Ghislaine Maxwell ini adalah benar-benar orang yang kaya dari lahir teman-teman ya. Yang orang tuanya sudah punya yang namanya 35 kamar dalam satu mansion. Dia punya saudara yang banyak yang semuanya kaya raya. Dia bahkan juga masuk Oxford. Dan dia sendiri adalah perempuan yang bisa hosting party, ahli hosting party. Dia sangat gentle, dia juga nggak pernah yang namanya seronok. Dia juga orang yang luar biasa terbuka pemikirannya dan dia sangat elegan. Bayangin aja, kamu itu kayak di suatu tempat pinggiran kayak gitu. Kamu bukan orang siapa-siapa, kamu bukan orang terkenal, bukan orang yang terlalu kaya, tapi kamu dideketin sama dua orang ini. Gimana kamu nggak senang kayak punya opportunity, punya networking seperti ini? Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, dua orang ini jadi dinamik duo karena kamu bisa terkenal berkat si Ghislaine Maxwell. Karena apa? Si Ghislaine Maxwell ini ternyata adalah seorang pemilik dari sebuah media UK yang namanya Mirror.com atau yang namanya Times Weekly teman-teman ya, di UK sana teman-teman, yang dikelola sama bapaknya itu yang namanya si Robert Maxwell. Nah, Robert Maxwell ini adalah ceritanya dia itu secara tragis meninggal dunia di tenggelam, ditemukan mengapung di yachtnya. Kemudian dia si Ghislaine Maxwell ini dia sendiri itu butuh si Jeffrey Epstein menjadi salah satu kayak partner keuangannya dia untuk menyelamatkan diri dari keluarganya yang mau bangkrut teman-teman ya, dari ayahnya yang meninggal itu teman-teman ya. Dua orang ini sangat populer di tahun 90-an. Dia bisa menghandle keuangan siapa aja. Dia kenal atlet NBA, dia kenal selebriti Hollywood, dia kenal Donald Trump. Mereka juga kenal yang namanya pengacara-pengacara di Inggris yang biayanya miliaran rupiah itu. Kemudian juga mereka kenal juga yang namanya si Harvey Weinstein atau si produser Predator ya teman-teman ya. Bahkan pernah digadang-gadang dia adalah salah satu tim victory-nya si Bill Clinton, atau ahli keuangannya atau perencanaan pilkadanya si Bill Clinton itu si Jeffrey Epstein, salah satu dream team-nya ya teman-teman ya. Terus mereka ini bisa yang namanya punya beberapa rumah, bahkan pulau atas milik mereka. Jeffrey Epstein dengar-dengar dia tuh kayak punya 2-3 pesawat jet pribadi. Kemudian dia juga punya yacht, bahkan dia juga punya yang namanya rumah-rumah mansion di beberapa negara di dunia ya teman-teman ya. Dan itu benar-benar sangat kaya raya sekali dia dengan cara networking, which is itu very good untuk orang yang karirnya dimulai dari seorang financial konsultan ya teman-teman ya. Suatu hari si Jeffrey Epstein sama Ghislaine Maxwell itu semakin lama dia semakin terkenal. Mereka kebiasaan mereka setiap hari adalah shopping teman-teman ya, belanja dan dia pada awalnya itu kayak merekrut anak-anak muda yang di bawah usia 17 tahun, 20 tahun untuk yang namanya ikut jadi kayak
main ke hotel mereka. Jadi si Ghislaine Maxwell itu sering ke mall-mall kayak gitu ya teman-teman ya, kayak ketemu ada anak cewek nih cantik nih, atau kayak mereka good looking gitu ya teman-teman ya, mereka kayak jualan tas, jualan souvenir gitu ya, ayo ke hotel aku ketemu sama si Jeffrey Epstein dan aku bisa membuat kamu terkenal dan kaya seperti orang-orang Hollywood itu teman-teman ya. Akhirnya si perempuan ini diajak ke hotelnya, kemudian sama si Ghislaine Maxwell. Nah, kalau misalnya kita kayak normal ya teman-teman ya, diajak sendirian sama laki-laki itu kayak nggak aman nggak sih? Tapi kalau diajak dua orang pasangan ke satu hotel, mungkin kita kayak ngasih oke lah ini keren atau ini kayak namanya aman ya. Kamu tiba-tiba masuk ke kamar, ke hotel, ngelihat dua orang itu bersetubuh, kemudian kamu ikut join sama mereka. Gimana, nggak serem nggak sih? Akhirnya ini perempuan bisa melarikan diri, bahkan dia juga bisa pindah ke negara bagian untuk menghindari dua orang ini ya teman-teman ya, dua orang predator ini ya teman-teman ya. Nah, caranya si Ghislaine Maxwell sama si Jeffrey Epstein ini pinter banget teman-teman ya. Mereka ini ternyata tidak mengincar gadis-gadis di kalangan menengah atau menengah ke atas bahkan kaya. Mereka ini ngincer gadis-gadis yang bener-bener miskin, bener-bener gak punya pekerjaan, bener-bener dari keluarga broken teman-teman ya. Jadi mereka kayak hunting di kawasan yang bener-bener kayak low income family. Itu kayak ada loh seorang laki-laki dan perempuan minta pijat dan bisa bayar kalian $200 sekali pijat, which is tahun 90-an itu sangat banyak gak sih $200 gitu ya teman-teman ya. Akhirnya mereka dari situlah bikin jejaring siapa aja teman-teman yang pengen mau mijetin ini orang-orang teman-teman ya. Nah, mereka pijet dan hampir semuanya mereka kalau nggak dilecehkan seksual, mereka diperkosa teman-teman. Dan memperkosanya bukan si Jeffrey Epstein, tapi si Ghislaine Maxwell juga ikut memperkosa, which is mereka sendiri suka terisam dengan anak-anak remaja dan itu sangat luar biasa mencengangkan. Seorang yang elit, seorang yang punya pendidikan parenting yang bagus, seorang yang memiliki pendidikan yang kayak attitude dan norma yang bagus bisa berbuat seperti itu loh teman-teman ya. Pinternya mereka lagi, ada satu modus di mana gadis-gadis ini itu ada yang mereka seleksi untuk dijadikan model atau dijadikan artis cilik atau dijadikan artis remaja. Seperti siapa ya? Seperti zamannya Britney Spears atau Justin Timberlake, seperti zamannya siapa lagi ya. Nah, mereka ini diseleksi masuk ke rumahnya si Jeffrey Epstein yang sangat mewah itu, yang mereka sangat senang masuk ke rumahnya, dan mereka sendiri itu kayak diajak ke sebuah pulau. Nah, inilah pulau horor teman-teman, pulau penyiksaan. Disinilah anak-anak perempuan itu yang sekarang sudah besar, jadi tante-tante ya teman-teman ya, bercerita bahwa di sana banyak loh elit-elit selebriti-selebriti yang terkenal, orang-orang kerajaan, bahkan politikus-politikus yang kelihatannya berantem sama Amerika ternyata ikut party kayak gitu. Mereka dijadikan budak seks di pulau itu yang namanya Epstein Island teman-teman ya. Kalau kalian tahu Epstein Island itu yang secara kontroversi, dia tuh kayak punya kubah kayak masjid kayak gitu, tapi atasnya tuh emas. Dia tuh strip white sama biru, jadi itu kayak belang-belang biru sama putih kayak gitu. Terus dia itu kayak ngerasa itu adalah studio musiknya dia. Ada orang itu yang open bahwa itu kayak tempat orang-orang icip-icip gadis-gadis itu ya teman-teman ya. Dan ini nggak cuma terjadi di Epstein Island, tapi juga terjadi di Afrika Selatan ketika ada yang namanya program Charity AIDS. Ada yang berkata bahwa si Jeffrey Epstein itu sering banget yang namanya mengelola sebuah pesta sosial, berkedok pesta sosial. Ternyata kamu tuh kayak diperdagangkan di sana. Kamu dijadikan budak seks di sana. Kamu emang dikasih uang, tapi kamu diperkosa berkali-kali, kamu dilecehkan berkali-kali, kamu juga yang namanya diperlakukan nggak pantas berkali-kali ya teman-teman ya. Ghislaine Maxwell ini tipikalnya adalah bukan orang yang kasar, bukan orang yang luar biasa punya amarah yang tinggi kalau ada misalnya emosi gitu ya. Ketika ini cewek-cewek mau demo, mau yang namanya protes bareng, mau nyerang bareng, ini orang itu benar-benar pinter banget. Kayak apa tuh omongannya kayak gitu. Kamu akan aku belikan asuransi, kamu akan aku belikan tas bagus, baju bagus. Tetapi mereka ini diperdagangkan senilai puluhan ribu dolar ke orang-orang petinggi-petinggi ini ya teman-teman ya. Bahkan ada seseorang perempuan yang dia itu ngomong langsung ke media bahwa aku pernah dipakai sama Jeffrey Epstein, sama Ghislaine Maxwell, sama Prince Andrew. Dan itu luar biasa, kayak mencengangkan banget seluruh dunia teman-teman yang lihat itu.
Dan ini membuka perdagangan manusia internasional berkedok sama yang namanya kelas elit, teman-teman ya. Jadi orang-orang ini itu mengklaim bahwa si Jeffrey Epstein tuh punya yang namanya keinian deh, kayak apa tuh namanya, ke sebuah hal yang nggak biasa dibandingkan sama orang-orang biasa lainnya, yaitu punya sikap orgasme yang minimal dia minta satu hari itu 3 kali berhubungan seksual. Dan si Ghislaine Maxwell tuh kayak nggak bisa seperti itu, akhirnya aku tuh butuh cewek seperti itu. Dan ternyata kedoknya dia tuh kebuka bahwa dia juga membuat jaringan sex offender dan juga konsultan finansial untuk siapapun yang pengen yang namanya terkenal dan juga pengen yang namanya keuangannya bagus ya teman-teman ya. Ghislaine Maxwell sendiri adalah seorang yang sangat sanguins, yang sangat narsistik tapi dia elegan. Sementara si Jeffrey Epstein adalah narsistik tapi dia pendiam. Gila nggak sih? Narsistik aja dia bisa attitude-nya bagus loh teman-teman. Kita kan mikir kalau narsistik itu kan kayak orang-orangnya itu kan rame, nggak sopan, kemudian dia tukang urakan, tukang yang namanya ini tengil. Nah mereka itu bisa yang namanya menutupi hal kayak gitu dengan cara diam dan elegan loh teman-teman ya. Kalau kalian misalnya mikir berapa sih si ini korbannya Jeffrey Epstein sama Ghislaine Maxwell yang ngeri itu, 500 orang bahkan lebih. Bahkan mereka itu pernah didengar-dengar pernah yang namanya memperdagangkan orang-orang dari Amerika Selatan itu ke beberapa negara-negara teman-teman. Itulah yang salah satunya membuat mereka tuh kaya teman-teman ya. Sampai sekarang orang-orang yang pernah icip-icip jasanya si Ghislaine Maxwell sama si Jeffrey Epstein itu masih belum diketahui teman-teman. Dan ini ngebuka bahwa yang namanya partai atau yang namanya kayak kompetisi pemilu tahun 2016 itu adalah settingan, itu adalah salah satu pencucian uang dan sebagainya. Karena apa? Karena si Jeffrey Epstein dan Ghislaine Maxwell ini punya hubungan baik sama si Donald Trump dan juga Bill Clinton, which is itu Hillary Clinton, suaminya Hillary Clinton. Yang berarti adalah ini adalah masalah uang, masalah perputaran uang dalam pemilu ya teman-teman ya. Dan kayak impossible banget kayak timnya Donald Trump atau timnya si Hillary Clinton tuh untuk membuka kasus ini, karena emang ini kasusnya luar biasa besar dan mereka sendiri juga nggak mungkin kayak sengaja menjebloskan si Jeffrey Epstein ini ya teman-teman ya. Jadi ceritanya penangkapan ini berawal ketika ada seorang yang lapor dan ada salah satu kayak aktor atau seseorang yang kayak aktris gitu, dia membelot ke Hollywood. Jadi ini tuh kayak pembelotan Hollywood terbesar yang pernah ada dalam sejarah gitu teman-teman ya. Itu dia bisa yang namanya bikin hashtag #MeToo. Hashtag #MeToo ini ternyata makan korban teman-teman ya, yaitu pelaku pedofilia atau pelaku pelecehan itu sendiri ya teman-teman ya. Jadi kalau ada kaitannya dengan penangkapan si Donald Trump sekarang, itu sebenarnya tuh kayak masih banyak lagi orang-orang yang masih ada sangkut pautnya di dunia seperti itu teman-teman. Ada yang bilang Donald Trump lah yang menjebloskan si Jeffrey Epstein atau si Harvey Weinstein itu ya. Harvey Weinstein itu yang anak buahnya tuh sering dapat Academy Award, kemudian dapat Oscar kayak gitu ya teman-teman ya. Nah itu katanya si Donald Trump ini teman-teman ya. Tetapi si Donald Trump ini ternyata juga make jasanya si Jeffrey Epstein dan Ghislaine Maxwell. Dan Ghislaine Maxwell ini adalah orang yang hidup, orang yang benar-benar kunci, dimana siapa aja sih yang terlibat skandal Hollywood atau skandal petinggi-petinggi Amerika, Eropa, dan Uni Eropa seperti ini ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya yang pahlawan dalam bidang Ghislaine Maxwell dan Jeffrey Epstein ini adalah seorang yang tersembunyi di Hollywood atau orang-orang mantan politikus itu ya teman-teman ya. Jadi kita nggak tahu siapa yang jadi pahlawannya itu teman-teman ya. Tetapi dari sini kita bisa melihat bahwa perilaku threesome terhadap orang-orang narsistik itu akan dijadikan bisnis loh teman-teman ya. Mereka bisa ngebisnisin begituan. Mereka bisa mencari uang dalam membentuk suatu komunitas yang suka begituan. Dia aja bisa kaya teman-teman ya. Dia aja bisa kaya dengan cara seperti itu. Nah, aku juga melihat dari kasus ini beberapa trust ke Hollywood itu semakin lama semakin rendah teman-teman. Jadi orang European dia sendiri tuh nggak terlalu suka film Hollywood yang benar-benar yang kurang kreatif ya teman-teman ya. Atau orang-orang dari mana. Dan aku merasakan bahwa ini benar-benar goncangan besar ketika kalian itu ikut yang namanya perfilman Hollywood ya teman-teman ya. Kalau review aku sendiri teman-teman dalam cerita ini adalah pertama emang rapi banget. Jadi kalau misalnya si ininya bohong, kayak si korbannya bohong, itu kayak impossible karena mereka itu sudah membuktikan bukti kalau
rumahnya Jeffrey Epstein tuh seperti ini loh, bentuk fisiknya Jeffrey Epstein ketika telanjang, ketika dia itu horny seperti ini loh teman-teman ya. Kemudian Ghislaine Maxwell tuh punya tanda-tanda seperti ini loh teman-teman ya. Kemudian dia punya yang namanya rumah begini-begini dengan cat tembok seperti ini, dia tahu semua. Itu pertama yang menguatkan teman-teman ya. Kedua, mereka ini di film ini itu dengan gamblang ada histori. Kenapa mereka itu melakukan seperti ini? Ternyata keduanya itu tumbuh dalam kehidupan keluarga yang abusive. Ghislaine Maxwell itu, papanya si Robert Maxwell itu, ternyata dia sering yang namanya nge-branding kalau dia tuh happy family karena mereka kaya, mereka punya aktivitas yang besar, yang bagus. Nah, si Robert Maxwell ini ternyata punya kebiasaan suka selingkuh, dan itu sangat normal di keluarganya si Ghislaine Maxwell ya teman-teman ya. Tapi si Ghislaine Maxwell melihat bapaknya ini adalah hero, the true yang membuat dirinya tuh sukses sampai sekarang kayak gitu ya teman-teman ya. Even dia sukses di penjara sih. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Si Jeffrey Epstein ini, dia ini adalah orang dari keluarga yang cerdas, pendidikan tinggi, tetapi dia sering di-abuse juga sama keluarganya. Dari sifat abusive itu, kelegaan mereka adalah berhubungan seksual yang gak ada batasnya, bahkan seperti hewan ya teman-teman ya. Banyak banget orang-orang yang goncang kayak gini. Misalnya ada orang-orang yang ngebantu si Jeffrey Epstein, jadi fans banget si Jeffrey Epstein, terutama si Ellen DeGeneres yang kalau kalian pernah lihat ya, kalau kalian pernah lihat di talk show yang seperti itu, dia backgroundnya tuh pernah yang namanya pakai temanya si kubah emasnya si Jeffrey Epstein seperti itu salah satu teori ininya, konspirasinya. Kemudian ada juga yang namanya orang-orang kayak orang-orang Asian, orang-orang dunia Korea itu, bahkan mereka itu punya yang namanya sebuah bar yang kadang-kadang ada orang bule itu pengen yang namanya dapat cewek Asia seperti apa sih. Nah di tempat itu tuh ada yang mensponsori itu berupa si uangnya si orang-orang ini teman-teman ya. Perdagangan manusia di Korea di sebuah klub, tapi juga di manage sama si Epstein and Ghislaine. Itu juga mengerikan banget dan sampai sekarang kayak belum terbuka ya buktinya apa. Kemudian ada juga beberapa teori konspirasi bahwa ada sebuah kayak perusahaan kayak sosial kayak Terramar seperti itu. Terramar itu adalah sebenarnya perusahaan yang didirikan si Ghislaine Maxwell ini tadi. Kemudian dia tuh kayak suka yang namanya kayak pengairan atau sebagainya seperti itu, dan dia itu ternyata juga berkedok perkapalan teman-teman. Perkapalannya ini adalah mendistribusikan orang-orang yang masih hidup diperjualbelikan untuk berhubungan seks. Itu teori konspirasinya teman-teman ya. Yang selanjutnya adalah si Jeffrey Epstein ini, yang dia itu ditemukan gantung diri di penjaranya. Ada yang bilang dia dibunuh, ada yang bilang dia itu diracun di penjara, tapi sampai sekarang kayak belum tentu kenapa dia itu meninggal. Tapi setahu aku si Jeffrey Epstein itu pernah yang namanya di penjara setahun karena dia tuh kayak terbukti melecehkan siapa, di penjara setahun. Dan dia ini teman-teman ya tidak dilayani seperti orang-orang yang di lapas seperti biasanya yang kamu tuh harus disiplin bangun atau apa. Dia kayak bos, the big boss ada lapas ya teman-teman ya. Terus kalau kalian lihat sendiri teman-teman ya, masalahnya di sini adalah ketika orang-orang ini begitu ingin yang namanya ini kasus hilang, ini kasus kayak moncer kayak gitu teman-teman ya. Nah si Ghislaine Maxwell ini ditangkap di cottage-nya di daerah Amerika Serikat, dan dia itu kayak yang namanya pengen kabur ke area Australia teman-teman ya. Nah aku merasakan bahwa si Ghislaine Maxwell ini juga sebenarnya juga berturut andil dalam yang namanya pembangunan sebuah sistem media sosial di berbagai negara dunia teman-teman ya, termasuk memperjualkan beberapa buzzer dan juga memperjualkan beberapa orang-orang yang dibalik suksesnya sosial media berupa Facebook dan Instagram. Dan itu luar biasa, sangat wow, gede banget. Dan dia juga kenal Bill Gates, dan dia juga kenal yang namanya orang-orang yang di Silicon Valley. Itu wow, ini berarti orang ini adalah salah satu kayak the key. Ada yang namanya perdagangan manusia teman-teman ya di daerah Amerika Serikat. Orang-orang imigran yang mereka inginkan adalah kayak bekerja dengan layak dari negara miskin, mereka perdagangkan secara seksual. Itu sangat luar biasa, menyakitkan sekali sih teman-teman ya punya yang namanya fakta seperti itu. Jadi terakhir adalah memang si korbannya ini menang, cuman mereka masih bermusuhan dengan beberapa orang-orang yang pernah pakai jasanya si Ghislaine Maxwell dan juga Jeffrey Epstein.
Jadi skor aku dalam film ini adalah 8 to 10 lah, 8,5 atau ke 10 lah gitu loh, karena emang rapi banget. Kedua juga jelas mereka tuh punya masalah apa, nggak ada tutup-tutupi. Dan yang ketiga adalah nggak ada yang namanya gimmick tambah-tambahan tuh nggak ada. Dan mereka bisa yang namanya kasih saksi ahli kenapa Ghislaine Maxwell sama si Jeffrey Epstein berbuat seperti itu. Itu memang adalah salah satu bisnis kotornya orang-orang pejabat tinggi di Amerika Serikat, bahkan dunia ya teman-teman ya. Jadi thank you semua lihat review aku, I hope you like it and see you soon, bye bye.